Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama dari mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis kelas A. Di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan manajer dalam kegiatan manajemen. Sebelum ke pembahasan materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Imam Abror, dan yang kedua ada Mas Yusril Eza Mahendra, dan saya sendiri Muhammad Ardiansyah. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama mengenai manajer sebagai pelaksana manajemen. Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Seperti halnya manajemen dapat ditemukan di semua organisasi manusia. Manajer ada dalam semua tipe organisasi. Manajer adalah seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, serta mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Selanjutnya ada tugas manajer. Tugas manajer adalah untuk memastikan mewujudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional. Materi selanjutnya adalah seorang ahli riset ilmu manajemen, yaitu Henry Mintzberg, mengemukakan bahwa ada 10 peran yang dimainkan oleh manajer. Ia kemudian mengelompokkan ke-10 peran itu ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu peran antar pribadi, merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Lalu yang kedua, peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Peran informasional meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Lalu, peran yang terakhir adalah peran pengambilan keputusan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan yang dihasilkan dari seorang manajer. Yang pertama, keputusan terprogram adalah keputusan yang diambil berdasar kebiasaan, peraturan, atau prosedur tertentu. Dan yang kedua adalah keputusan tidak terprogram, adalah untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Lanjut ke materi selanjutnya, ada hubungan manajer dengan manajemen. Manajer dalam hubungan dengan manajemen menjelaskan tentang substansi tugas yang ada padanya. Di sini, manajer adalah kepala atau pemimpin suatu departemen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Sedangkan manajemen adalah tugas seorang manajer yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan pada aras manajerial. Tentu tatkala melaksanakan tugasnya, manajer memanajemen, tetapi perbedaannya ialah bahwa ia memanajemen tugasnya atas nama pemimpin yang mendelegasikan tugas manajerial padanya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada keahlian manajemen. Keahlian manajemen sendiri terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada keahlian dalam mengelola waktu. Yang kedua ada keahlian dalam berkomunikasi dan berinteraksi kepada masyarakat. Yang ketiga ada keahlian konseptual. Yang keempat ada keahlian dalam mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir yaitu ada keahlian memanfaatkan waktu secara efektif. Materi yang berikutnya yaitu ada tingkatan-tingkatan manajemen. Tingkatan-tingkatan manajemen sendiri itu terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada manajemen puncak, yang kedua ada manajemen tingkat menengah, yang ketiga ada manajemen lini pertama, yang terakhir yang keempat yaitu manajemen non-supervisi. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen sebagai ilmu dan seni. Yang pertama ada manajemen sebagai ilmu. Ilmu adalah suatu pengetahuan yang teratur dalam hal-hal pekerjaan, hukum, sebab, dan akibat, sehingga menjadi tabiat ilmu, yaitu mencari keterangan tentang kedudukan suatu hal atau masalah yang berhubungan dengan sebab dan akibatnya.
kalau manajemen adalah suatu ilmu, sebab kalau diteliti lebih lanjut, timbulnya ilmu manajemen dalam sejarah adalah disebabkan adanya pemborosan baik tenaga kerja, waktu maupun materi dan biaya di dalam setiap pekerjaan dalam suatu. Yang kedua yaitu ada manajemen sebagai seni. Kalau ilmu memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu sehingga ilmu bersifat memilih. Lain halnya dengan seni. Menurut Muhammad Hatta, seni memperhatikan keindahan, mencari harmoni atau kesatuan dalam alam. Kalau manajemen dihubungkan dengan pengertian seni di atas, maka manajemen dapat digolongkan juga sebagai seni. Sebab jauh sebelum ilmu manajemen timbul, dalam sejarah ternyata bahwa tujuan suatu golongan masyarakat dapat tercapai, sehingga manajemen dalam arti seni sudah dimulai sejak manusia bermasyarakat. Mengingat setiap masyarakat walaupun sangat sederhana memerlukan manajer dan pengurusan.